seperti gambar ini ya Bapak dan gambar pesan, kemudian di situ bisa diklik diterima. Seperti itu. Ini karena kebetulan contohnya sudah pada diterima semua, jadi ya nanti statusnya itu diterima seperti itu. Nah, kemudian untuk pengiriman keluar, di pengiriman keluar ini maksudnya itu adalah ketika Paskes Bapak dan Ibu sekalian melakukan pengiriman OAT keluar. Misalnya dari Dinkes misalkan mengirimkan ke RS atau Puskesmas, maka nanti masuknya di pengiriman keluar. Untuk melakukan pengiriman keluar sendiri, ini bisa diklik ditambah lagi. Kemudian nanti untuk dari mananya ini sudah terisi secara otomatis, kemudian mau dikirim kemana, ini tinggal dipilih Vaskesnya oleh Bapak dan Ibu sekalian di icon teropong ini. Misalkan, untuk contoh saja, misalkan ini. Nah, kemudian disimpan dulu untuk menambah obatnya kembali. Nah, di sini ada tambah obat. Jadi diklik tambah obat. Kemudian diisikan sumber dananya. Nah, ini sumber dananya sendiri sama saja, tidak jauh berbeda. Mulai dari Global Fund sampai dengan yang lainnya. Misalkan Bapak dan Ibu sekalian mau mengirimkan obat dari sumber dananya itu adalah misalkan APBN Kementerian Kesehatan misalkan. OAT-nya dipilihkan juga apakah untuk OAT KDT kategori 1, kategori 2, dan lain sebagainya. Misalkan untuk OAT KDT kategori 1, apakah tadi ada? Ya. Nah, di sini ada untuk APBN Kemenkes, untuk OAT KDT kategori 1, untuk memunculkan jumlah yang dikirimnya ini, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian harus checklist dulu di sini. Sebelah pojok kiri, misalkan Bapak dan Ibu sekalian mau ngirim yang dari PT Paros misalkan ya. Nah, kemudian di sini ada jumlah stoknya, yaitu jumlah stoknya sebanyak 1.500. Kemudian mau mengirimkan berapa? Misalkan mau mengirimkan 100 misalnya. Atau kita pilih aja dua-duanya, yang satunya lagi mau dikirimkan 50 misalkan. Kemudian keterangannya misalkan sebagai berikut. Nah, ini misalkan sebagai berikut. Kemudian ini bisa disimpan. Selama dia masih menjadi draft, maka dia masih bisa ditambah obatnya. Bisa juga dihapus, bisa juga diedit. Misalnya mau diedit pengirimannya tidak jadi, misalnya ini yang dari PT Paros 100, misalnya pengen ditambah jadi 200, ini masih bisa diedit. Kalau misalnya sudah yakin akan mengirimkan sebagai berikut, misalkan ya Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa dikirim. Nah, ketika akan mengirimkan obat, di sini ada yang harus diisikan kembali, yaitu tanggal kirimnya. Misalnya dia mau ngirim, ini tidak bisa mundur ke bulan-bulan yang lain, jadi hanya bisa di bulan November, seperti itu. Nah, kemudian di sini akan ada nama pengirim dan alamat pengirim yang sudah terisi secara otomatis sesuai dengan
Paskes Bapak dan Ibu sekalian. Di sini juga ada isian untuk NIP pengirim, nama atasan, kemudian ada NIP atasan, dan keterangan yang bisa disesuaikan kembali. Ini kita simpan dulu misalkan. Nah, ini sudah dikirim obatnya. Atau sudah final. Nah, kalau sudah final begini, untuk melihat sisa stok obatnya bisa dipilih lagi di stok obat. Nanti stok obat tersebut akan berkurang. Seperti itu. Nanti untuk pengiriman tersebut akan masuk ke pengiriman masuk untuk diterima oleh vaskes yang dikirim obatnya, seperti itu. Kemudian di pengiriman ada validasi pengiriman juga. Nah, ini untuk validasi pengiriman sendiri yaitu untuk melihat perbedaan dari jumlah pengiriman dengan jumlah diterima. Jadi misalkan Dinkes mengirimkan obat ke vaskes Bapak dan Ibu sekalian, kemudian nanti diterima oleh vaskes tersebut. Nah, setelah diterima oleh vaskes, ini kebetulan tidak ada contohnya. Mungkin sebagai contoh saja, kita ambil salah satu saja ya Bapak dan Ibu sekalian, biar terbayang seperti apa alurnya. Misalkan ini distribusi obat ke Puskesmas Ciwidey. Jadi untuk pengiriman masuk nanti seperti ini Bapak dan Ibu sekalian untuk contohnya. Oh, statusnya masih dikirim. Oh ya, dikirim, benar. Nah, nanti kalau misalnya statusnya dia dikirim ke vaskes Bapak dan Ibu sekalian, ketika akan menerima obat tersebut, ini bisa diklik misalnya salah satunya di tombol lihat. Nah, kemudian scroll ke bawah akan ada dua pilihan, yaitu menutup atau menerima. Nah, jadi ini misalkan kita terima salah satu, misalkan yang ini kita terima. Nah, kemudian di sini akan ada isian tanggal terimanya itu kapan. Misalnya tanggal kirimnya 22 Oktober. Terus kita terima misalnya 1 November. Ini misalkan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nama penerimanya siapa. Nah, kemudian di sini juga ada NIP penerima, nama atasan, NIP atasan, dan alamat penerima. Jadi disesuaikan kembali. Nah, setelah itu di sini akan ada jumlah yang diterimanya. Apakah jumlah yang diterimanya itu sesuai atau tidak? Misalkan jumlah yang diterima sesuai, ini tinggal disimpan saja. Kalau misalnya jumlah yang diterima tersebut tidak sesuai, misalkan tadi RS Hasan Sadikin mengirimkan 20 OAT KDT kategori 1 sebanyak 20, sedangkan yang diterima vaskes Bapak dan Ibu sekalian ini misalnya ada 15. Misalkan seperti itu. Kemudian ini disimpan. Oh ya, untuk kolom keterangannya diisikan misalkan misalkan seperti ini.
kemudian disimpan. Nah, nantinya untuk jumlah yang tidak sesuai tadi akan ada di validasi pengiriman. Seperti itu dari RS Hasan Sadikin, karena tadi yang mengirimkan itu adalah RS Hasan Sadikin. Jadi saya kembali dulu ke RS tadi. Kemudian logistiknya tadi, apakah itu ATRO, SO, atau non-OAT, karena tadi SO, kemudian nanti akan ada di validasi pengirimannya. Nah, jadi bila mana ada vaskes yang menerima obat yang dikirimkan oleh vaskes atau dinkes, kemudian tidak sesuai, nanti akan muncul di validasi pengiriman. Seperti itu. Nah, ini statusnya masih menunggu divalidasi. Jadi untuk memvalidasinya, Bapak dan Ibu sekalian klik di validasi. Nah, kemudian di sini ada jenis penyesuaiannya. Jadi tanggal validasi, kemudian ada jenis penyesuaiannya. Untuk jenis penyesuaiannya sendiri di sini ada hilang dan salah input data, penambahan data. Jadi hanya ada 2 jenis penyesuaian untuk validasi pengiriman. Bila obat tadi yang kurang itu ternyata hilang, entah itu hilang di jalan saat pengiriman, jatuh atau bagaimana, maka stoknya ini tidak akan bertambah lagi di vaskes pengirim obat tersebut. Jadi memang benar-benar hilang, tidak akan bertambah di vaskes Bapak dan Ibu yang dikirimkan, maupun tidak akan juga bertambah di stok obat yang mengirimkan obat atau OAT-nya tersebut. Seperti itu kalau misalnya hilang. Akan tetapi kalau misalnya dia salah input data, penambahan data, maka nanti jumlah akhirnya seperti itu. Ada jumlah akhir dari OAT-nya. Jadi jumlah stok dan jumlah selisihnya itu 5. Atau 5 tadi itu misalnya ada salah input, maka yang 5 stok tadi itu akan kembali lagi ke stok pengirim atau vaskes atau dinkes pengirim OAT tersebut apabila salah input data. Seperti itu. Itu untuk validasi pengiriman. Misalkan sebagai contoh saja ya Bapak dan Ibu sekalian, kita isi salah input, simpan, dan nanti stok OAT-nya 60 karena yang dari Kimia Farma ini tadi stoknya itu ada 40 lagi karena dia ada salah input, selisih 5 dari yang dikirimkan itu kurang, jadi dia akan masuk lagi ke stok obat pengirim seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian mau melihat jumlah tersedianya, ini bisa diklik saja di obatnya, kemudian bisa dilihat ini OAT-nya dari mana saja, seperti itu. Itu untuk pengiriman. Kemudian di sini juga ada pemberian obat. Untuk pemberian obat sendiri ini dimaksudkan untuk memberikan obat ke pasien. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bila sudah melakukan pemberian obat ke pasien, terus akan mengupdate-nya, ini bisa di pemberian obat, kemudian ditambah. Setelah itu diisikan tanggal pemberian obatnya kapan. Ini juga tidak bisa mundur kemana-mana, hanya bisa di tanggal di mana Bapak dan Ibu sekalian akan mengisikan pemberian obat tersebut. Sekarang di sini untuk contoh tanggal 17, kemudian ada keterangannya. Ini juga bisa diisikan atau bisa juga dikosongkan, disesuaikan saja. Nah, kemudian ke bawahnya ini
akan ada beberapa jenis sumber dana dan obat-obatnya. Ada dari Global Fund, ada dari APBN, APBD, dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mau mengirimkan obat yang mana, misalkan sebagai contoh saja mau memberikan atau kebetulan memberikan obat dari OAT-KDT kategori 1-nya Global Fund, misalkan yang diberikan di sini 5, misalkan, kemudian yang di sini 10, kemudian diberikan lagi obat yang lain, misalkan Kombipaknya 10 misalkan. Nah, ini bisa disesuaikan saja oleh Bapak dan Ibu sekalian nanti ketika melakukan pemberian obat ke pasien seperti itu. Jadi dilakukan saja sekali di sini. Kemudian kalau sudah yakin pemberian obatnya seperti itu, bisa disimpan. Nah, ini statusnya lagi-lagi masih menjadi draft. Jadi setiap kali Bapak dan Ibu sekalian menginputkan data apapun di logistik, ini awalnya akan menjadi draft. Kalau misalnya sudah diupdate, dikirim, atau ini berarti sudah final, tidak bisa diedit atau dihapus. Nah, jadi harus dipastikan dulu kalau inputnya itu sudah sesuai, seperti itu. Kemudian ini misalkan kita update statusnya menjadi final, maka nah ini karena setelah ditutup jendela yang tadi ini masih berupa draft, padahal tadinya udah final, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu khawatir, di refresh saja. Di sebelah sini ada di pojok bawah sebelah kanan menjadi final seperti itu. Kemudian nanti stok obatnya juga akan berkurang untuk pemberian obat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada stok opname. Untuk stok opname sendiri ini maksudnya adalah untuk mengupdate stok akhir OAT yang ada di Vaskes Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk mengupdate stok akhirnya ini bisa dipilih di stok opname, kemudian ditambah. Ini jangan lupa diisikan tanggalnya. Nah, setelah itu di sini bisa disesuaikan. Misalkan untuk dari APBN Kemenkes, misalkan OAT KDT kategori 1-nya jumlah stok akhirnya itu ternyata tinggal 150 misalkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti dicek, kemudian dikasih keterangan, misalnya sudah diberikan misalkan kemana gitu kan, bisa disesuaikan saja keterangannya. Nah, kemudian ini dari PT apa ya, ini nggak diisi PT-nya sepertinya. Maksud saya ini yang kosong ini tidak diisikan dari PT apa obat tersebut. Jadi jangan khawatir ya Bapak dan Ibu sekalian, ini kenapa kosong. Nah, terus ini misalnya dari PT Paros jumlah akhirnya ini akan ada 1.300. Ini isikan kembali keterangannya, misalkan kalau dibutuhkan apa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya sudah yakin stok akhir dari OAT ini kebetulan SO, contohnya di Vaskes Bapak dan Ibu sekalian itu sebagai berikut, disimpan kembali. Nah, nantinya masih menjadi draft. Kalau misalnya mau difinalkan, ini diklik update status, kemudian ya nanti dia akan jadi final dan stok obat tadi yang disesuaikan itu akan berkurang. Kemudian yang terakhir di sini ada penyesuaian. Untuk penyesuaian sendiri, ini bila mana stok OAT di Vaskesnya Bapak dan Ibu sekalian ada yang kadaluarsa, salah input dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis penyesuaiannya
Ini saya contohkan dulu. Jadi untuk menyesuaikan itu, diklik sesuaikan jumlah stok obat SO. Kemudian tanggalnya jangan lupa diisi lagi. Nah, ini jenis penyesuaiannya ada beberapa jenis, yaitu ada hilang, kadaluarsa, rusak, salah input data, baik pengurangan data maupun penambahan data. Jadi bila mana stok OAT di Vaskes Bapak dan Ibu sekalian ternyata ada yang hilang, kadaluarsa, dan lain sebagainya, itu untuk menyesuaikannya bisa di penyesuaian. Tetapi kalau misalnya akan mengupdate stok akhir, itu tadi pakai opnam. Tapi kalau misalnya ada penyesuaian, itu pakai update-nya di penyesuaian seperti itu. Ini sebagai contoh, misalkan ternyata OAT di Vaskes Bapak dan Ibu sekalian ada yang rusak misalkan. Nah, ini nanti dipilih yang rusak itu dari mana, obat sumber dananya, kemudian OAT-nya apa. Seperti biasa disesuaikan satu-satu. Misalkan ini ya, sebagai contoh saja, untuk OATK DT kategori 1, misalnya jumlah akhirnya kebetulan di sini ada 5. Dari PT Paros misalkan ternyata ada kerusakan di OAT-nya sebanyak 3, diisinya di jumlah penyesuaian, artinya ada salah 3, maka jumlah akhirnya itu tinggal 2, seperti itu. Nah, ini juga sama, misalkan ada 2 yang rusak, yang ini ada 5 yang rusak misalkan. Nah, keterangannya terjadi kerusakan OAT misalkan, seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini bisa diisikan keterangan lagi. Setelah itu seperti biasa disimpan. Nanti akan menjadi draft. Ini kita tampilkan semua. Nah, ini yang tadi dilakukan penyesuaiannya, ada yang rusak. Kemudian kalau misalnya mau difinalkan, lagi-lagi Bapak dan Ibu sekalian jangan lupa di-update statusnya, sehingga stok obatnya bisa terupdate atau bisa berkurang atau bisa bertambah, disesuaikan saja seperti itu. Ini untuk logistik. Mungkin sampai di sini dulu Bapak dan Ibu sekalian. Apakah ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan terlebih dahulu mengenai modul logistik? Dipersilahkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan setelah dijelaskan mengenai modul logistik ini, boleh silahkan bertanya, bisa melalui chatbox atau Q&A, atau jika ingin menyampaikan langsung juga boleh raise hand, nanti akan kita bukakan mic-nya. Iya, Kakak Shelin, ini sekalian ada yang bertanya di kolom Q&A, bisa sambil dibantu sama Mbak Anggit aja ya, Mbak Shelin. Iya, Mbak. Ya, oke. Ini ada pertanyaan Mbak Anggit dari Marisi Sianipar. Selamat siang, Pak. Saya dari Puskesmas Rengas, Pulau Medan, Marelan, Sumatera Utara, mau bertanya, untuk pengobatan bila BB pasien naik, kenapa di SITB tidak ada penambahan dosis obat sesuai dengan berat badan pasien? Iya, Mbak Anggit mungkin bisa sambil menuju ke bagian pengobatan, karena sebenarnya untuk pengobatan ini kita ada mengisikan berat badan pasien ya Pak, Bu. Itu ada di kolom pengobatan yang akan ditunjukkan oleh Mbak Anggit. Ya, Mbak Anggit silahkan. Ya, baik Mbak Shen. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk menambahkan tadi dosis obat,
kemudian sesuai berat badan. Jadi kembali lagi nanti ke pasiennya baik itu SO ataupun RO, kemudian dipilih tab pengobatan. Setelah itu nanti kalau misalnya mau menambahkan dosis obat, ini bisa dipilih di tambah obat. Nah, kemudian tahapan pengobatannya di sini bisa dipilihkan apakah dia ditambah di tahap awal atau di tahap lanjutan. Misalkan di tahap awal, kemudian nanti OAT-nya itu apa, disesuaikan. Ini karena contohnya SO, jadi ini merupakan obat-obatan SO saja yang muncul. Misalkan mau ditambah vitamin misalkan. Kemudian diisikan jumlah dosis, frekuensi. Nah, jadi setiap kali Bapak dan Ibu sekalian menambahkan dosis pengobatan, di situ akan ada berat badannya. Jadi bisa disesuaikan kembali berat badannya seperti itu. Bila mana entah itu bertambah berat badannya atau berkurang. Seperti itu. Apakah sampai di sini sudah jelas untuk Ibu atau Bapak dari Marisi Sianipar? Ibu atau Bapak Marisi Sianipar? Mungkin boleh diberikan akses berbicara ya dari tim pusat agar kalau ada konfirmasi bisa langsung. Dan untuk perubahan berat badan ini memang masih diisikan manual ya Pak Bu, karena kita menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh tim klinisi gitu. Namun untuk ketersediaan pencatatannya memang sudah tersedia untuk ada perubahan berat badan di SCTB seperti itu. Mungkin kalau nanti belum jelas boleh raise hand atau boleh di unmute ya Bapak Ibu untuk memberikan konfirmasinya. Oke, Mbak Anggit, kita lanjut dulu Mbak. Ya, silakan Mbak. Ini ada dari Bapak Ibu dari Telo ya, atau Puskesmas atau Bapak Ibu Telo. Maaf sebelumnya, bagaimana dengan hasil pemeriksaan labnya Pak? Apa tidak perlu diisi karena di sini hasil pemeriksaan lab tidak ada, hanya mengandalkan RO. Karena sebenarnya di Puskesmas Pulau Telo belum memiliki petugas lab. Dan saya bukan background dari analis, hanya diberi tanggung jawab sementara untuk laporan TB. Mungkin sedikit menjawab dulu dari pertanyaan Bapak atau Ibu dari Puskesmas Telo. Nah, ini kalau misalnya untuk hasil pemeriksaan lab, kalau misalnya di real Bapak dan Ibu sekalian, nanti sambil saya demokan dulu, misalnya untuk petugas TB atau perawat itu bisa melakukan permohonan laboratorium seperti biasa. Nah, akan tetapi nanti untuk laboratoriumnya sendiri itu disesuaikan saja kalau misalnya di realnya apakah biasanya ke laboratorium eksternal yang menyediakan pemeriksaan, misalkan ini contohnya untuk SO mikroskopis dan lain sebagainya. Nanti yang mengisikan atau menginputkan hasil pemeriksaan labnya itu adalah laboratorium tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian menunggu hasilnya saja seperti itu. Apakah sudah cukup jelas untuk Bapak atau Ibu dari Puskesmas Telo? Atau misalnya dari tim fasilitator lain juga boleh menambahkan terkait hasil lab bila ada, dipersilakan. Mungkin ini diberikan akses saja ya Mbak Anggit karena agak bingung di sini. Hanya mengandalkan RO itu maksudnya mungkin seperti apa? Mungkin Bapak atau Ibu dari Puskesmas Telo bisa lebih menjelaskan kembali terkait pertanyaan yang sudah diajukan. Ya. Sepertinya untuk Bapak ya. Mbak. Ya, silakan Mbak Anggit. Ya, sudah dibukakan akses mic-nya, sudah di-unmute juga. Halo Bapak atau Ibu dari Puskesmas Telo, silakan untuk konfirmasi atau bagaimana? Silakan.
Sepertinya belum ada, Mbak. Atau mungkin sudah jelas kali ya. Sambil menunggu kita coba lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya kali ya, Mbak. Ya, silakan Mbak. Halo Mbak Anggit. Ya, silakan Mbak Shena. Ya, ini ada beberapa yang raise hand dari Ibu Ayu Nurul Khairani. Mungkin bisa diberikan akses untuk berbicara, Ibu Ayu Nurul Khairani. Ya, Ibu Saya Ayu. berikan akses. Ya, sudah diberikan akses, Bu. Ibu Ayu silahkan jika memang ada pertanyaan atau mau ada sharing terkait SITB-nya Bu, dipersilahkan di unmute saja. Belum ada juga ya? Untuk Ibu Ayu Nurul Hairani, akses mic-nya sudah dibukakan, di unmute terlebih dahulu. Jika akan berbicara, silakan mengajukan pertanyaan atau konfirmasi. Kemudian di sini juga ada Ibu atau Bapak dari Marisi Sianipar juga yang raise hand. Kemudian ada juga dari Puskesmas Gomo. Ini ketiganya akses mic-nya ya, silakan. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, halo. Ini ada dari Puskesmas Gomo, ada 2 pertanyaan. Bisa kan Kak terkait ini? Iya, boleh. Boleh Pak, silakan. Ini dulu terkait mengenai kasus ya Bu ya, bukan mengenai logistik. Ya. Ini yang kasus ini yang mau saya tanyakan. Ini kalau misalnya ada itu pindah pengobatan. Jadi contohnya ini rumah sakit, antara rumah sakit dan puskesmas. Rumah sakit sudah menggunakan SITB dan puskesmas sudah menggunakan SITB. Dari rumah sakit dia menggunakan obat lepas. Kan Bu, kan begitu. Setelah dikirimkan pindahnya ke puskesmas, jadi kan kita menerima nih dari puskesmas. Ya. Sedangkan obat yang digunakan dari rumah sakit itu menggunakan obat lepas, sedangkan yang ada di puskesmas kita memakai KDT Bu. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ini TB ini kan ada TB paru dan TB ekstra paru. Iya. Kalau kita TB paru melalui mikroskop ronsen kita masih bisa follow up kan Bu. Jadi kalau misalnya nih TB ekstra paru seperti kelenjar, gimana kita cara follow up-nya? Gimana kita cara ngisi itu di laboratoriumnya untuk pemeriksaan follow up-nya? Oke, lanjut yang ketiga. Maaf Pak, sebentar untuk konfirmasi. Yang tadi kasus kedua ekstra paru atau paru Pak? Yang ekstra paru, dia contohnya nih TB kelenjar. Ya tentunya kan di puskesmas kan nggak ada pemeriksaan itu Bu. Jadi kan nggak bisa follow up. Oke Pak. Terus yang ketiga, ini terkait tentang logistik. Ini kalau di logistik itu ada, bentar ya Bu. Ya, silakan. Di situ ada penerimaan obat pengadaan mandiri. Itu penerimaan obat pengadaan mandiri itu misalnya yang istilahnya itu yang diadakan oleh puskesmas ya Bu. Istilahnya beli obat sendiri atau gimana gitu. Oke, terima kasih. Ya, Baik, sama-sama Pak. Ya, silakan Mbak Shena. silakan dijawab Mbak. Untuk pertanyaan pertama tadi, sepertinya sebelumnya sudah ada pertanyaan yang sama ya. Sebentar. Iya, jadi tadi yang di rumah sakit, Mbak Anggit, ada pasien dari rumah sakit, dia mendapatkan obat lepas, kemudian pindah ke puskesmas, dan di puskesmas bapaknya itu diberikan obat KDT. Nah, itu bagaimana untuk pencatatannya, Mbak?
konfirmasi dulu Mbak Shena. Ya, apa kalau misalnya di SITB boleh langsung diberikan KDT-nya? Atau tetap melanjutkan pakai obat lepas ya? Ya Pak, kalau misalnya dari rumah sakit memang tidak memberikan obat, nah itu mungkin bisa dikoordinasikan langsung Pak dengan Dinkes Kabupaten Kotanya, dan untuk penggunaan KDT di puskesmas itu bisa dilakukan Pak, selama memang di puskesmas tersebut memiliki stok ya Pak untuk obat kategorinya, untuk obat KDT-nya atau obat programnya. Jadi tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa kalau memang melanjutkan. Berarti kalau misalnya dia di rumah sakit udah obat lepas, dia pindah berobat ke puskesmas, kita cuma punya KDT, boleh KDT-nya langsung dikasih? Ini berarti masuknya masih kategori 1 kan ya Pak untuk obat lepasnya, karena kan harus disesuaikan juga selama dia masih kategori 1 dan itu adalah obat lepasnya yang diberikan juga sama dengan obat kategori 1, ada RHZE, itu tidak apa-apa Pak. Oh iya, Bu. Oke, makasih. Iya Pak, itu tadi untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk pasien ekstra paru, untuk saat ini memang kita untuk follow up hanya berdasarkan checklist pengobatan saja Pak. Gitu. Jadi untuk follow up pemeriksaan klinisnya memang kita berdasarkan dari DPJP atau dari klinisinya, tidak diinput di SITB untuk ekstra paru saat ini. Seperti itu Pak. Oke, karena kemarin kan Bu, soalnya saya sudah pernah itu pakai udah mulai lah pakai ini sistem SITB. Jadi kan kemarin aku ada kasus dia obat TB ekstra paru. Terus di situ ada apa namanya ya? Pemberitahuan belum dilakukan follow up. Itu nggak masalah ya Bu ya? Soalnya kemarin kan kalau misalnya ada pemberitahuan yang kayak gitu, kita juga ya seakan-akan belum ngisi gitu loh. Sebelumnya Pak, sebelumnya pasien tersebut didiagnosisnya pakai TCM nggak Pak? Atau pakai mikroskopis nggak Pak? Enggak pakai mikroskopis. Dia pakai apa namanya ya? Kelenjarnya yang diambil katanya kemarin itu bukan dilakukan di Nias Bu, dilakukan di seberang di Medan. Jadi pakai kalau TCM misalnya juga nggak Pak? itu kayaknya kemarin dia pakai TCM kayaknya Bu. Oh, mungkin karena itu Pak. Jadi yang pertama itu dia menggunakan TCM. Tapi mungkin ini Pak, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, mungkin Bapak bisa menghubungi langsung dari Binwil tim IT pusat ya Pak. Nanti diinfokan siapa nama pasiennya dan di vaskes mana, biar nanti kita langsung cek ya Pak. Kita cara hubunginya bagaimana ya Bu ya? Mungkin bisa minta kontaknya di Dinkes kali ya Pak, untuk info kontak tim Binwilnya, karena kita sudah ada pembagian di provinsi. Bapak dari provinsi mana Pak? Sumatera Utara Bu. Sumatera Utara ya Pak? Iya Bu. Ini dari Puskesmas Gomo ya. Oke, nanti diinfokan untuk bisa kontak kemana ya Pak? Oh boleh Bu, boleh. Ya, oke Pak, baik Pak. Kemudian tadi untuk yang pertanyaan ketiga apa ya Pak? Ini yang pertanyaan ketiga mengenai itu di logistik. Oh, logistik ya. Nah, di situ kan ada penerimaan obat atau pengadaan mandiri. Dalam hal pengadaan mandiri ini maksudnya puskesmas yang mengadakan atau yang membeli obatnya ya Bu, di luar atau bagaimana, tanpa meminta ke Dinkes gitu? Iya betul Pak. Oke, itu aja sih Bu. Oh iya, oke. Berarti sudah jelas ya Pak? Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Oh iya, Mbak Anggit, masih ada pertanyaan lagi? Ya Mbak Shena? Oh, tadi dari Puskesmas Sianipar ya, yang Marisi Sianipar ya, yang belum berbicara. Ya, untuk puskesmas. Oh ya, tadi dari Puskesmas Telo, apakah sudah bisa ada konfirmasi?
aksesnya sudah dibukakan untuk Puskesmas Telo. Untuk mic-nya juga kebetulan sudah unmute tapi belum ada suara. Silakan Bapak atau Ibu dari Puskesmas Telo untuk berbicara, untuk mengkonfirmasi atau bertanya secara langsung. Mungkin sembari kita menunggu konfirmasi dari beberapa penanya, kita coba cek data yang sudah masuk. Masih ada satu modul lagi Mbak Sherlyn yang belum Masih ada satu modul. ini ya. Saya lanjutin dulu ya Mbak. Ya, Untuk silakan Mbak. Untuk modul selanjutnya itu ada modul laporan Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya lanjutkan dulu ya sambil menunggu Bapak dan Ibu sekalian bila mana nanti ada pertanyaan lagi. Nah, jadi di sini untuk modul laporan sendiri terdiri dari beberapa modul dan pilihan menunya masing-masing, dimulai dari laporan pasienkes, kemudian ada juga manajemen laboratorium, manajemen logistik, manajemen kasus, analisis kasus, dan juga enabler. Nah, untuk pasienkes sendiri, laporannya terdiri dari TB 03 sampai dengan TB 16 dengan fungsi laporannya masing-masing. Ini saya jelaskan dari atas ke bawah saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini ada TB 03. Nah, untuk TB 03 ini merupakan laporan register pasien TBC yang ada di Vaskes Bapak dan Ibu sekalian. Terdiri dari TB 03 untuk SO dan RO. Seperti itu. Ini untuk SO sendiri. Di sini yang perlu Bapak dan Ibu isikan ketika ingin melihat laporan dari TB SO, di sini adalah status pengobatan. Nah, untuk status pengobatan dan periode. Yang dipilihkan saja periodenya kapan, disesuaikan, kemudian status pengobatannya, yaitu ada sesuai standar dan tidak sesuai standar. Ini bila tidak dipilihkan, kemudian periode sudah dipilihkan, akan muncul kedua status tersebut yang tidak sesuai standar dan sesuai standar. Jadi kalau misalnya hanya ingin mencari salah satu saja ini dipilih, misalkan kita mau lihat status pengobatan untuk sesuai standar dari periode Januari sampai dengan November 2020. Nah, di sini ada dua pilihan tombol. Jadi ada view HTML dan ada export. Nah, untuk view HTML sendiri, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian mengklik view HTML, nah ini hanya melihat laporan dalam bentuk web. Jadi, kalau misalnya hanya ingin melihat laporan dalam bentuk web saja, bisa di view HTML tadi. Nah, kemudian nanti akan muncul tabelnya sebagai berikut. Dimulai dari nomor urut, nomor registrasi, dan lain sebagainya, sampai dengan keterangan. Jadi dimulai dari status pasien sampai dengan pengobatannya di sini ada di laporan TB 03 seperti itu. Labnya juga ada. Ini cukup panjang ya Bapak dan Ibu sekalian untuk laporan register pasien. Kemudian bila mana Bapak dan Ibu sekalian ingin mendownload laporan tadi dalam bentuk Excel, ini bisa dipilih di export, diklik saja, kemudian nanti akan ada konfirmasi terlebih dahulu apakah Bapak dan Ibu sekalian yakin akan melakukan ekspor data, dipilih iya, nanti data tersebut akan terdownload seperti itu. Kemudian ini untuk RO selanjutnya. Nah, untuk RO sendiri di sini yang dipilihkan itu adalah paduannya. Jadi untuk paduannya ada paduan jangka pendek dan individual, ada paduan jangka pendek saja, dan paduan individual. Misalkan kita view untuk keduanya. Oh, ini sedang ada perbaikan sepertinya ya. Ini untuk
Coba kita coba dulu salah satu. Oh ya, untuk TB RO ini sedang ada perbaikan ya Bapak dan Ibu sekalian di SITB-nya. Nah, kemudian saya lanjut dulu ke TB 04. Nah, untuk TB 04 ini merupakan register laboratorium TBC untuk pasienkes mikroskopis dan expert TCM. Jadi di sini ada 2 laporan TB 04, yaitu yang satunya untuk pasienkes dan yang satunya untuk rujukan. Nah, kalau untuk rujukan ini ada untuk tes cepat biakan dan uji kepekaan. Untuk pasienkes ada mikroskopis dan expert TCM. Seperti itu. Nah, ini kita pilih dulu untuk pasienkes misalkan. Nah, kemudian hanya dipilih periodenya. Ini bisa di OK untuk melihat web view-nya atau mau di download pilih ekspor seperti itu. Misalkan kita view saja laporannya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk laporannya akan sebagai berikut. Ini sebagai contoh saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada laporan TB 04 rujukan. Untuk 04 rujukan ini juga sama, hanya dipilihkan periodenya saja, kemudian di OK. Nah, kebetulan datanya tidak ada, tapi view-nya atau tabelnya mungkin tidak jauh berbeda ya. Hanya berbeda untuk jenis pemeriksaannya saja, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada TB 06. TB 06 ini merupakan register terduga TBC. Untuk TB 06, tampilannya di pasienkes nanti akan sebagai berikut. Jadi di sini akan ada periode yang Bapak dan Ibu sekalian harus isi, kemudian jenis terduga, apakah dia terduga untuk TBSO atau RO, kemudian ada hasil diagnosisnya. Dia apakah TBSO, RO, bukan TBC atau belum ada hasilnya. Kemudian di sini status diagnosisnya, dia sesuai standar atau tidak sesuai standar. Ini sebagai contoh kita pilihkan salah satu, misalkan untuk TBSO, hasil diagnosisnya misalnya TBSO dan statusnya sesuai standar misalkan ya. Kemudian di view, nanti akan muncul untuk register terduga sebagai berikut. Ini sama seperti tabel, hampir sama, lebih tepatnya seperti tabel yang ada di laporan pasien. Ya, hanya berbeda sedikit ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini untuk laporan terduga. Kemudian ada TB 07. Untuk TB 07 sendiri, yaitu laporan triwulan penemuan dan pengobatan pasien TB, baik SO maupun RO. Nah, untuk penemuan dan pengobatan ini, untuk SO sendiri yang diisikan di sini, pasti untuk semua laporan pasti itu akan ada periode. Kemudian untuk TB 07 SO ini ada blok yang harus dipilih. Jadi untuk bloknya sendiri ada semua blok atau blok 1, blok 2, blok 3 ini disesuaikan saja. Kemudian di sini ada status pengobatannya, apakah dia sesuai standar, tidak sesuai standar, sesuai dan tidak sesuai standar atau belum didefinisikan. Misalkan kita pilih untuk blok misalnya semua blok, kemudian status pengobatannya sesuai tidak sesuai standar misalkan ya. Kita coba view. Nah, ini nanti akan muncul semua laporan bloknya, dimulai dari blok 1 yaitu semua pasien TBC. Nah, untuk pasien TBC, semua pasien TBC di sini ada pasien baru, kambuh dengan riwayat pengobatan TBC selain kambuh dan lain sebagainya. Kemudian di blok kedua ini ada kegiatan pemeriksaan bakteriologis TBC. Kemudian di blok 3 ini ada kegiatan TBC HIV. Seperti itu. Ini untuk laporan penemuan dan pengobatan TBSO. Kalau untuk TBRO, ini perbedaannya di paduannya. Kalau tadi SO diisikan blok dan itu tadi status pengobatan. Kalau di RO ini diisi paduannya saja.
apakah untuk jangka pendek, apakah untuk individual atau jangka panjang. Kita coba salah satu di view.